Perhatikan gambar anatomi tubuh manusia berikut ini. Secara garis besar, manusia terdiri dari bagian-bagian kepala, tangan, badan, dan kaki. Manusia tersebut juga memiliki ciri berambut pirang serta berhidung mancung. Nah, di dalam teks anekdot juga memiliki bagian-bagian yang sering kita sebut dengan struktur. Selain itu, teks dibedakan berdasarkan ciri atau kaidah kebahasaan. Supaya lebih jelas, mari kita bahas bersama. Perkenalkan, saya Yanti. Kali ini akan membahas struktur serta ciri atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Pada kali ini saya akan menjelaskan struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu bagian awal yang berisi gambaran tentang isi teks. Nah, di dalam gambaran awal ini kita akan tahu secara garis besar isi teks itu mengenai apa. Contohnya seperti ini. Mentari mulai keluar dari peraduannya. Terlihat di depan rumah Pak Tono sedang berbicara bersama Bapak. Berarti secara garis besar isi teks anekdot ini yaitu percakapan antara Bapak dengan Pak Tono. Bagian yang kedua yaitu orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita. Kita juga akan tahu kira-kira terjadinya peristiwa itu karena apa. Pada bagian ini juga sering disebut latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk orientasi, kita juga bisa mengatakan yaitu awal mula cerita atau awal mula percakapan. Itu orientasi. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang berisi masalah unik atau masalah yang tidak biasa terjadi. Sementara yang keempat, masalah terselesaikan pada bagian reaksi. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakan koda. Ya, koda yaitu berisi bagian akhir cerita atau simpulan, atau bisa juga reaksi tokoh itu bagaimana kira-kira menanggapi permasalahan yang terjadi. Oke, terus untuk struktur teks anekdot itu sistemnya sistematis. Jadi kalian tidak bisa mengubahnya. Strukturnya itu pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tidak bisa kalau misalnya mau koda dulu Bu saya yang di atas, yang dianalisisnya. Tidak bisa karena bagian atas sudah pasti abstraksi. Oke, seperti itu ya. Selain itu, perlu kita tahu juga ada satu bagian struktur yang sifatnya opsional. Jadi boleh ada ataupun tidak. Struktur apa itu? Itu adalah struktur bagian yang terakhir yaitu koda. Koda itu sifatnya opsional, boleh ada ataupun tidak. Nah, berarti jangan heran kalau misalnya kalian nanti menemukan teks anekdot yang tidak ada kodanya, bagian kodanya tidak ada, jangan heran. Tapi teks anekdot yang baik itu teks anekdot yang strukturnya lengkap, yaitu yang lebih bagus lagi, yang strukturnya dimulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, semuanya ada. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai struktur dari teks anekdot. Sudah paham ya? Kita perhatikan bersama di sini saya memiliki sebuah teks yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, kita baca teksnya dan kita pahami kira-kira struktur dari teks anekdot ini apa saja. Mari kita analisis bersama. Sekarang mari kita lihat jawaban dari analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Oke, di sini struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ternyata pada penggalan seorang warga melapor kemalingan. Oke, berarti isi teks anekdot ini yaitu warga yang melapor, boleh melapornya kepada polisi atau kepada pihak yang berwajib lainnya karena dia kemalingan. Nah, kita baru membaca abstraksinya saja kita sudah tahu isinya mengenai apa ya. Isi secara garis besarnya. Terus yang kedua ada orientasi. Orientasi itu tadi bagian awal.
Nah, di sini bagian awal ceritanya atau latar belakang ceritanya ada dialog antara pelapor, polisi, dan pelapor lagi. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Terus kata polisi, "Kemalingan apa, Pak?" "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, ini orientasinya atau latar belakang ceritanya. Terus ada krisis nih. Krisis itu tadi dikatakan yaitu permasalahan yang unik ya, atau hal unik, permasalahan yang muncul. Permasalahannya apa di sini? Nah, kemalingan kok beruntung? Nah, ini kan kemalingan ya. Kemalingan itu bukannya permasalahan ya. Permasalahan. Terus yang uniknya, permasalahan kok malah beruntung gitu, dapat masalah tapi malah senang atau beruntung. Nah, ini kan masalah tapi di sini ada hal lain yang menggelitik gitu, masalahnya unik gitu. Terus iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Oke, terus kata polisi, nah ini masalah lagi ya, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, polisi tiba-tiba bertanya, itu kan ini masalah unik lagi. Loh, kok malingnya yang merekam? Ini kan tanda tanya ya, permasalahan, tapi di sini permasalahannya unik. Oke, sudah paham ya dari yang 3 ini, kita lanjutkan ke struktur berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada bagian yang keempat yaitu reaksi. Reaksi yaitu penyelesaian masalah. Pelapor, dia menjawab, "Belum," sambil menatap polisi dengan keheranan. Oke, terus polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, ternyata penyelesaiannya malah pelapor tadi yang ditangkap. Oke, sudah paham ya, ini reaksi. Dan yang terakhir itu koda. Koda itu bagian penyelesaian atau respon dari tokoh itu, reaksi dari tokoh itu. Nah, ternyata di sini pelapornya hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, bagaimana lagi? Mungkin dia bingung gitu, bingung sendiri respon reaksinya. Toh dia yang melapor, tapi kenapa dia yang di penjaranya? Oke, sudah paham ya dari analisis struktur? Kaidah kebahasaan teks anekdot terbagi menjadi 6. Pertama, ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, kalimat retoris. Ketiga, konjungsi hubungan waktu. Keempat, kata kerja aksi. Kelima, kalimat perintah. Dan yang keenam, ada kalimat seru. Oke, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, contohnya, tadi pagi adik enggan pergi ke sekolah karena merasa tidak enak badan. Di sini ada kata yang perlu kalian garis bawahi, yaitu tadi pagi. Nah, tadi pagi itu sudah terlewati, berarti masa lalu. Selanjutnya, kalimat retoris. Kalimat retoris biasanya berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Contohnya, ketika kalian melihat teman-temannya sedang belajar, terus bertanya, "Sedang belajar ya?" Atau temannya sedang makan, terus bertanya, "Sedang makan ya?" Nah, itu kan sudah tahu jawabannya, tapi masih ditanyakan lagi. Yang ketiga, ada konjungsi hubungan waktu. Di sini contohnya ada kata kemudian dan lalu ya. Nah, padahal bukan hanya itu, kalian boleh mencari lagi. Contohnya seperti ini. Saya sedang bermain bersama Tony. Setelah itu, disuruh ibu pergi berbelanja. Nah, di sini kan ada 2 waktu ya, menghubungkan waktu yang satu dengan waktu yang satunya lagi. Waktu yang satunya itu saya sedang bermain bersama Tony. Terus disuruh ibu pergi berbelanja. Nah, berarti ada 2 waktu dihubungkan dengan kata kemudian atau lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Yang keempat, ada kata kerja aksi. Kata kerja dibagi menjadi 2. Ada kata kerja aksi dan ada kata kerja mental. Kata kerja juga ditandai oleh me, ber, di, ter. Atau ada juga kata kerja yang tidak ada imbuhannya. Oke, tapi secara garis besar biasanya ditandai oleh
imbuhan berdikter yang tadi. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang terlihat oleh panca indera. Sementara kata kerja mental adalah kata kerja yang hanya dirasakan. Tapi di dalam teks anekdot ini, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aksi, berarti yang terlihat. Contohnya di sini ada kata menulis, membaca, berjalan, dipukul, terus bisa juga berlari, terjatuh, dan sebagainya. Sementara yang mental itu contohnya mengagumi. Nah, itu kan kita tidak bisa tahu ya, tidak terlihat. Atau bisa juga merasakan, nah, menyayangi, dan sebagainya. Yang kelima, ada kalimat perintah. Untuk kalimat perintah biasanya ditandai oleh kata tolong atau ditandai tanda seru. Contohnya, tolong ambilkan buku itu, tanda seru. Oke. Atau tolong tutup pintunya, tanda seru. Bisa juga tidak ada kata tolongnya, tutup pintunya, tanda seru. Itu kalimat perintah. Yang terakhir ada kalimat seru. Nah, kalimat seru di sini bukan berarti kalimat yang ditandai oleh tanda seru. Kalimat seru adalah kalimat yang spontan. Contohnya, aduh, ih, oh, ya, dan sebagainya. Itu kan yang spontan ya. Itu kalimat seru. Jadi kalimat perintah dengan kalimat seru itu berbeda. Bagaimana? Sudah paham ya kaidah kebahasaan teks anekdot? Mari kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Coba dibaca teksnya dan dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah kita analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang tadi, ternyata sekarang bisa kita lihat apakah semua kaidah kebahasaan yang 6 tadi terdapat di dalam teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV? Coba kita lihat. Yang pertama di sini kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Oh, ternyata terdapat ya, yaitu pada kalimat seorang warga melapor kemalingan. Nah, berarti ini sudah terlewati ya. Yang kedua ada kalimat retoris, yaitu polisi bertanya, kemalingan kok beruntung? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan di sini tidak memerlukan jawaban. Yang namanya kemalingan itu bukan berarti beruntung. Ya. Terus, di teks yang tadi ternyata tidak ditemukan konjungsi hubungan waktu. Sementara kata kerja aksi di sini ada kata melapor dan merekam. Berikutnya yang kelima di sini ada kalimat perintah dan yang keenam ada kalimat seru. Ternyata tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, simpulannya kaidah kebahasaan itu tidak harus atau bukan berarti akan ada semuanya, bisa juga seperti ini. Jadi di sini tidak memiliki kalimat perintah, kalimat seru, terus tadi tidak ada juga konjungsi hubungan waktu. Sudahkah kalian bisa membedakan struktur, ciri, atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya. Ada Princess pergi ke pasar. Jangan lupa rajin belajar.